Terima kasih banyak yang telah bertanya nih Kak Raya. Wah, di sini ada dua pertanyaan sebenarnya Habib. Yang pertama, dibilang sering mengalami merasakan gelisah pikiran jelek atau prasangkaan yang nggak jelas yang bikin mikir yang nggak jelas. Jadi begini, itu kalau dalam bahasa Arab namanya khawatir, lintasan hati. Lintasan hati itu panjang pembahasan ulama di situ. Bahkan ada kitab khusus di antaranya yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, namanya Arful Atir fi Ma'rifatil Khawatir. Lintasan hati itu ada yang datang dari Allah, ada khawatir Rabbani, atau ada yang datang dari malaikat, khawatir malaki, ada yang datang dari hawa nafsu, ada yang datang dari syaitan. Oke. Semua ada. Hanya saja kita bagaimana membedakannya dan juga bagaimana kita berinteraksi dengannya. Itu. Dan memang sebenarnya Habib, semua perbuatan kita itu mulainya dari lintasan hati. Jadi ini nih langkah pertama dari segala perbuatan, lintasan hati. Makanya pembahasannya banyak. Yang harus diikutin yang datang dari Allah pastinya. Oh pastilah. Dari malaikat juga. Nah gimana cara membedakannya? Juga kalau nggak datang gimana? Yang datang cuma lintasan hati dari syaitan atau dari hawa nafsu, itu gimana berinteraksi? Nah itulah dibahas oleh ulama-ulama kita masalah itu. Jadi begini ikhwani, pertama-tama ketika engkau mendapatkan lintasan hati khawatir tadi, entah itu membisikkan perihal tentang kegelisahan kah atau apakah, yang kalau seandainya ini berdampak negatif, itu yang pertama kali ente harus yakini adalah ini lintasan hati bukan dari dirimu. Ini perihal lain. Ini bukan ente loh. Engkau nggak begini. Itu poin pertama, Habib. Yang paling penting. Jangan engkau mengira, aneh itu begini. Enggak. Ini bisikan orang, bisikan makhluk lain kepada dirimu. Jangan engkau kira itu dirimu. Poin pertama itu. Jadi engkau harus membedakan. Ini bukan anak. Tamam. Baik itu ya. Satu. Yang kedua, sehebat-hebatnya dirimu, kalau seandainya engkau mau melawan lintasan hati itu yang menyerukan kegelisahan atau lainnya, kau pasti kalah. Itu pasti. Tapi ketika engkau menyerahkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, engkau pasti menang. Ini kunci yang luar biasa. Yang luar biasa. Betul. Sehebat-hebatnya dirimu, pasti engkau akan kalah dengan bisikan syaitan. Tapi ketika engkau berada sama Allah Ta'ala, kau kuat luar biasa. Makanya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al khannas artinya apa? Khannas artinya yang ciut. Maksudnya apa? Waswas syaitan itu dia akan ciut ketika berlawanan dengan zikir kepada Allah. Pasti dia akan ciut. Nah, tapi sayang kadang-kadang kita enggak berzikir. Kita menganggap waswas, khawatir itu bahaya, gede. Memang bahaya. Dan kita lemah untuk menghadapinya, tapi engkau enggak lemah bila mana engkau ada bersama Allah Ta'ala. Begitu. Mereka kasih perumpamaan yang sangat indah, Imam Ghazali kasih perumpamaan yang indah. Katanya perumpamaan bisikan-bisikan hati itu bagaikan anjing-anjing yang menggonggong. Yang sebenarnya engkau sekarang diundang oleh tuan rumah untuk menghadiri suatu jamuan di rumahnya. Ketika engkau datang ke rumahnya, datang anjing-anjing penjaga itu ceritanya. Akhirnya gimana? Ada murid bilang sama gurunya, curhat gitu, perihal lintasan hatinya. Gurunya bilang, kalau inti kayak gitu gimana inti? Gimana sama anjing-anjing itu? Kata muridnya gampang. Aneh ambil batu, aneh timpukin tuh anjing-anjing. Ini timpukin, habis itu apa? Si anjing balik lagi. Iya, aneh timpukin lagi. Habis itu balik lagi, timpukin lagi. Wah inti, orang udah kelar undangan acara, udah kelar, pada pulang, pada udah makan, inti main sama anjing masih. Nggak kebagian acaranya, kebulinya nggak kebagian. Artinya khawatir kalau kita lawan sendiri. Gitu jadinya. Kita sibuk sama itu, hal itu ya. Ada. Jadi gimana solusinya? Bingung si murid tadi kan. Ya gimana ya jadinya? Gampang, inti kan diundang. Ya tinggal ngabarin tuan rumah, ini singkirin nih, ente punya penjaga-penjaga. Panggil satpamnya, ini ente punya anjing-anjing, singkirin ini. Dia sendiri akan menyingkirkan anjing-anjingnya, engkau jalan dalam terhormat dan hadir jamuan. Dalam hal ini kita ngabarin tuan rumahnya. Betul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, doa sama Allah. Ya Allah, singkirin ini makhluk-makhlukmu ya Allah. Aduh. Betul. Kalau Allah sudah menyingkirkan, tinggal engkau jalan dengan nyantai nikmat. Nah, sekarang engkau berjalan menuju kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Dan ini gangguan daripada syaitan ini. Engkau mau menghadapinya sendiri. Ya, orang udah pada nyampe, udah kemana, inti main sama gini-ginian terus. Orang udah kemana, udah tinggi magamnya. Nah, jadi gimana? Ya serahkan kepada Allah. Allah sendiri akan menyingkirkan itu. Anjir. Ini luar biasa. Iltija, ya kan? Kalau bahasa ini iltija. Bersandar kepada Allah itu dalam perihal menghadapi khawatir itu, luar biasa dampaknya. Jadi itu nomor 1. Nah, soal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Juga banyak-banyak baca surat Qul a'udzu bin nas ya. Nah, itu mujarab. Nah, sekarang pertanyaan kedua, lintasan hati itu berupa mengenang kematian. Oke, mengenang kematian. Kalau kita dengar orang mati, kita jadi takut gitu. Oke, jadi gini ikhwani, mengenang kematian ada 2 sisi, positif sama negatif. Sisi positif besar banget Habib. Bahkan kita melihat dalam hadis, baginda bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Yang mana kematian itu adalah yang menghancurkan segala kelezatan. Jadi kita disuruh untuk mengingat mati. Betul. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang mengingat mati sehari semalam sebanyak 60 kali, maka dalam riwayat 20 kali, maka dia akan dibangkitkan bersama para syuhada di hari kiamat. Dan dibilang, mulailah harimu dengan mengingat kematian dan tutuplah harimu dengan mengingat kematian. Maksudnya gimana? Ini pas kita bangun tidur kan, coba apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Kan ketika bangun tidur kita suruh mengingat kematian. Betul. Kayak gini loh, ntar kebangkitan dari kematian kayak gini. Begitu. Habis itu pas mau salat subuh kan, sebelum salat subuh disunahkan kita berbaring sebentar. Baca doa itu, Allahumma ya Rabb Jibril, ya Rabb Mikail, ya Rabb Muhammad ajirni minan nar. Itu disunahkan ketika kita berbaring ke sebelah kanan tuh kan ya, ngadep kiblat, itu mengingat beginilah keadaanku nanti dia liang lahat, ingin kematian lagi. Itu sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Apa doanya boleh? Nah, itu tuh bagus tuh. Allahumma ya Rabb Jibril, ya Rabb Jibril, ya Rabb Mikail, ya Rabb Mikail, ya Rabb Israfil, ya Rabb Israfil, wa ya Rabb Muhammad, wa ya Rabb Muhammad, ajirni minan nar. Itu seolah-olah kita lagi cosplay jadi orang mati. Allah bener, beginilah. Keren, cosplay jadi apa? Jadi mati, jadi mayat di liang lahat kayak gini persis. Ya Allah. Jadi itu momen kedua. Ingat kematian. Ini kurang dekat. Maaf. Ya maaf. Siap. Dan terus kita sampai kita menutup hari kita dengan mengingat kematian. Sebelum tidur. Dengan posisi kita juga sunah kan. Ngadep kiblat. Ntar mati kayak gini lagi. Aduh. Jadi masya Allah, emang kita dianjurkan untuk ingat mati, Beb ya. Tapi ingat mati yang kayak gimana yang kita dianjurkan? Nah ini nih bedanya. Ada orang yang ingat mati stres. Jadi gimana sih kita disuruh ingat mati, tapi gara-gara itu ketika kita stres, jadi bingung, jadi takut. Betul. Takut belum takut betul, betul. Jadi mental health-nya keganggu kalau kata anak Jaksel. Salam jamin. Allah masya Allah. Ini masalah kan di Jaksel. Kita harus pakai bahasa Jaksel. Begitu ya. Naam. Jadi mentalnya jadi keganggu. Itu yang buruk ya, Bang. Nah, jadi gimana? Yang benar tuh cara ingat kematian yang kayak gimana? Simpel sih kuncinya. Ingat kematian yang dianjurkan adalah bila mana engkau mengingat kematian yang mendorongmu untuk giat ibadah. Ini yang dianjurkan. Pas mau maksiat, jangan lupa, aneh bakal mati ya. Gimana kalau aneh mati? Ini gimana antara aneh jawab sama Allah Ta'ala. Gimana kalau seandainya lagi maksiat itu mati? Suul khotimah. Nah ini bagus nih kayak gini. Gitu. Gara-gara ingat mati, akhirnya ya Allah bismillah deh, paling enggak sholawatan, paling enggak tasbihan gitu. Kalau seandainya mati pun sekarang ya husnul khotimah. Bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau seandainya ingat mati yang akhirnya stres, bengong, nggak bisa ngapain, iya. Lah itu dianjurkan nanti cari kerjaan, supaya lupa tuh. Sibukin diri. Entah main bola, kayak main apa, kayak muter-muter, jogging, ngobrol sama teman. Udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi kalau ingat mati pas kerja gimana, Bib? Nah, tergantung juga. Saya kerja susah banget, udah gampang. Ini di dunia ditinggalin. Bapak boleh nggak gitu? Jadi males kan tergantung juga. Ada orang gara-gara ingat kematian dia giat, Habib.
Kenapa oh iya, ada orang ada yang kayak gitu. jadi nggak mau curang ya kan? Nggak mau curang, Nggak mau ngambil, nggak adil, mau nyogok. amanah. Heeh. Ya bagus tuh kalau gitu. Paling bagus. Bagus. Tapi Tapi kalau juga jadi males, males, udah mending mati deh. Maka mending mati gimana maksudnya? Bakal mati, ngapain juga kerja? Gimana? Bukan ngapain juga kerja, wajib atasmu kerja untuk menafkahi keluargamu. Gitu. Jadi tergantung dampaknya apa.